Membiarkan Tuhan mengubah kita dan hadir dalam hidup kita. Zaman ini kita begitu kaya dengan namanya teknologi. Saat kita sedang berkumpul dalam keluarga misalnya, coba kita hitung jumlah peralatan di rumah kita yang menghasilkan suara seperti TV, radio, laptop, komputer, atau gadget kita. Amati, apakah terkadang suara tersebut diputar secara bersamaan sehingga mempengaruhi komunikasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam ritme dan kebisingan yang sering terjadi dalam hidup kita, seberapa baikkah kita mendengarkan suara Tuhan dan satu sama lain, terutama saat peralatan itu dinyalakan. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan dari para frater Biara Kapusin Jalan Medan. Dalam minggu Prapaskah kedua yang baik ini, Injil mengisahkan tentang transfigurasi Yesus di hadapan Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang dapat kita lihat dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita beralih dari peristiwa Yesus yang digoda di padang gurun saat berpuasa pada minggu lalu, menuju kemuliaan Yesus yang ditunjukkan dalam transfigurasi Yesus di sebuah gunung, yakni Gunung Tabor. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu transfigurasi. Kata transfigurasi berasal dari akar bahasa Latin, yakni trans yang artinya melintasi, dan figura yang artinya bentuk atau rupa. Dengan demikian, artinya ialah perubahan rupa atau bentuk. Penampilan Yesus digambarkan berubah dan menjadi mulia dengan pakaian putih yang berkilauan. Dia memanifestasikan dirinya dengan cara yang tidak biasa, bahkan pada saat dia di dunia. Penampilannya layaknya seorang Tuhan Allah yang turun ke dunia. Di sana juga muncul Musa dan Elia, dua pengunjung surgawi, yakni tokoh perjanjian lama yang mewakili pemberi hukum, yakni Musa, dan nabi terbesar, yakni Elia. Ketika di gunung, rasul-rasul itu sedang tidur. Tiba-tiba mereka terbangun dan melihat penampakan Yesus beserta dua tokoh tersebut. Pastinya mereka senang karena mereka menganggap diri mereka sudah berada di surga. Saking bahagianya, Petrus pun meminta kepada gurunya Yesus untuk tetap berada di situ, supaya mereka mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Secara tidak langsung, Petrus ingin tetap berada di gunung tersebut. Namun hal ini bertentangan dengan pesan dua pengunjung surgawi itu yang membicarakan tentang penderitaan Yesus yang akan digenapi di Yerusalem, yakni sengsara hingga wafatnya di kayu salib. Sebagai teguran atas perkataan Petrus yang meminta 3 kemah didirikan, terjadilah teofani. Teofani ialah peristiwa penampakan sosok ilahi kepada manusia. Dalam bacaan itu digambarkan rupa awan yang menyelimuti ketiga rasul itu. Mereka sentak ketakutan dan tiba-tiba terdengar seruan keluar dari awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Selekas itu, sekejap awan tersebut lenyap dan tinggallah Yesus seorang diri. Mereka pun merahasiakan pengalaman mereka itu sebagai pengalaman yang sangat penting dan sangat menakjubkan. Saudara-saudari yang terkasih, dengarkanlah dia, kata suara dari surga. Kisah transfigurasi Yesus menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam hidup kita saat ini dan kini.
Hal itu serupa dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada Kejadian 15 ayat 5 sampai 12 yang dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Di sana menceritakan perjumpaan Abram dan Allah, di mana Allah membuat perjanjian dengannya, yakni menjanjikan dia dengan banyak keturunan. Kisah itu kemudian direspon oleh kita lewat Mazmur, yakni Mazmur 27, yang menggambarkan doa kepada Tuhan yang adalah pengharapan kita. Kisah Abraham menjadi sebuah pengharapan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka dalam hidup kita sehari-hari, selayaknya kita menyatakan apa yang diserukan pemazmur, yakni, kehadiran-Mu ya Tuhan ku cari-cari, jangan sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Kemudian dilanjutkan dalam bacaan kedua yang ditulis Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kita. Mengapa? Pesan itu ditampakkan ketika Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap teguh dalam iman, karena Kristus akan menundukkan segala sesuatu melalui dirinya sendiri. Lalu, bagaimana kita dapat mendengarkan dan mencari Dia agar Tuhan hadir dan menundukkan kelakuan-kelakuan buruk kita? Saudara-saudari yang terkasih, dalam mengisi masa Prapaskah ini, bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk mempertimbangkan perhatian kita kepada Yesus dan satu sama lain. Mari coba pertimbangkanlah apakah kebisingan dan ritme hidup kita membantu diri kita, anggota keluarga kita, ataupun sesama kita untuk memiliki kesempatan dalam doa yang hening. Sederhananya, marilah kita dan keluarga kita sejenak memiliki waktu yang hening. Waktu di mana kita dapat mengurangi kebisingan dari teknologi yang sering kita pakai tiap hari sebagai kesempatan kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam doa, juga melalui perhatian kita kepada keluarga, saudara, dan sesama di sekitar kita. Semua itu adalah bentuk amal kita dalam melayani dan membantu mereka. Maka masa puasa dan pantang ini dapat kita isi dengan doa, puasa, dan amal kita. Dengan demikian, kita telah membiarkan Tuhan mengubah hidup kita yang buruk dan melayani sesama kita karena dibantu oleh kehadirannya tiap hari lewat peristiwa hidup kita dalam doa dan komunikasi yang baik. Dan setelahnya kita dapat kembali ke hidup kita, ke rutinitas kita dengan bimbingan Roh Kudus, karena kita telah dicerahi olehnya. Semoga masa Prapaskah kita semakin baik dari hari ke hari, dan semoga kita dapat beriman kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Pace e bene.